Wakil Ketua DPR Republik Indonesia, Aziz Syamsuddin resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pemberian hadiah oleh KPK pada Sabtu 25 September. Selama ini, Aziz diketahui pernah menulis sejumlah buku berkaitan dengan nasionalisme dan semangat muda. Namun ternyata buku itu kini tidak semerta mencerminkan sikapnya. Selain sebagai anggota DPR dengan posisi wakil ketua, sosok Aziz Syamsuddin memiliki latar belakang akademisi dan intelektual terutama di bidang hukum. Dikutip dari Kompas TV, Aziz pernah menulis 2 buku hukum yang hingga kini cukup banyak dibaca, bahkan sering dikutip. Buku itu bertajuk Tindak Pidana Khusus setebal 304 halaman yang pertama kali terbit pada tahun 2011 silam. Dalam buku itu, Aziz memaparkan mengenai sejumlah tindak pidana khusus, di antaranya pidana korupsi, pencurian uang, pidana pembalakan hutan secara liar, pidana perpajakan, dan pidana di bidang perikanan. Ketika dipilih sebagai Ketua KNIP atau Komite Nasional Pemuda Indonesia periode 2008-2011, Aziz juga menerbitkan 2 buah buku tentang pemuda dan nasionalisme. Namun sejumlah buku yang dia tulis tersebut seolah tidak mencerminkan sikap dan pribadinya saat ini, yakni ketika Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Aziz Syamsuddin sebagai tersangka. Aziz diketahui menjadi tersangka dalam perkara dugaan suap terhadap bekas penyidik KPK Stefanus Robin Patuju sebesar 3,1 miliar rupiah. Suap itu ditengarai untuk mengurus penanganan dugaan kasus korupsi dana alokasi khusus atau DAK Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017. Sebagai informasi, Aziz Syamsuddin bukanlah satu-satunya pimpinan DPR RI yang menjadi tersangka KPK. Sebelumnya, ada 2 orang pimpinan DPR RI lainnya yang menjadi tersangka KPK. Pertama adalah Ketua DPR RI periode 2014-2019, Setia Novanto, yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan EKTP pada 17 Juli 2017 lalu. Selanjutnya ada Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019, Taufik Kurniawan. Taufik menjadi tersangka dalam kasus korupsi dana alokasi khusus APBNP 2016 untuk Kabupaten Kebumen dan Purbalingga pada 30 Oktober 2019. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!